Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, karunia serta kesehatan yang diberikan, kita bisa kembali berjumpa, bertemu dalam rangka melaksanakan perkuliahan kita secara daring atau online ini untuk mata kuliah pengantar manajemen di semester genap tahun ini. Selanjutnya, salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baik Ananda sekalian, Ananda semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, saya atau kita mencoba membahas materi perkuliahan tentang kepemimpinan. Terkhusus kepemimpinan yang ada di manajemen. Oke, baik. Untuk tidak membuang waktu kita lebih jauh atau lebih lama, kita langsung masuk ke bahan materi kita, yaitu di slide kedua ya. Bisa dilihat di sini. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus mengetahui dulu apa itu kepemimpinan. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada pengertian kepemimpinan, yaitu proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Nah, seorang pemimpin yang baik dan benar dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggotanya ini harus memiliki sikap dan sifat yang baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa sifat atau sikap dari pemimpin yang baik dan benar. Yang pertama, di sini seorang pemimpin itu harus mampu menginspirasi dan motivasi para anggotanya, di mana pemimpin yang hebat itu menciptakan proyeksi masa depan dan ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, juga memotivasi orang lain agar mampu untuk meraihnya. Selanjutnya, sikap atau sifat pemimpin yang baik itu adalah mampu bersikap profesional. Di sini maksudnya adalah seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian yang khusus, tentu saja untuk membimbing timnya, anggotanya, atau bawahannya. Selanjutnya, seorang pemimpin itu mampu memberikan strategi, di mana pemimpin tentu saja memiliki visi jangka panjang, dan ia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang berakibat pada perkembangan bisnisnya. Dan mereka kadang dituntut menjadi orang yang taktis dalam menghadapi persaingan pasar, khususnya untuk era global saat ini. Terus selanjutnya, seorang pemimpin mampu memberi inovasi atau melakukan inovasi, di mana dalam bidang bisnis, inovasi bukan lagi barang baru ya. Seperti yang Ananda ketahui, bahkan secara langsung pasar menggeret pelaku bisnis dan perusahaan untuk terus berinovasi agar bisa bertahan di tengah kompetisi yang ketat ini ya. Nah, itulah dia beberapa sifat atau sikap dari seorang pemimpin jika ia ingin mengarahkan dan mempengaruhi para anggotanya dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide ketiga, yaitu ada implikasi definisi kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain seperti bawahan atau pengikutnya. Terus kesediaan bawahan untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara pemimpin dan anggota kelompok. Di sini maksudnya, seorang pemimpin dan anggota kelompok mempunyai kekuasaan dan tugas pembagian yang berbeda, di mana tanggung jawabnya pun porsinya juga berbeda-beda. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada anggota kelompoknya. Selanjutnya, selain memberikan pengarahan, pemimpin dituntut untuk dapat mempergunakan pengaruh apa dan bagaimana bawahannya melaksanakan perintahnya. Jadi, seorang pemimpin dia harus mempergunakan pengaruhnya
dan bagaimana caranya agar bawahan tersebut mampu melaksanakan perintahnya untuk mencapai tujuan dari apa yang ditargetkan. Nah, itu dia dari implikasi definisi kepemimpinan. Selanjutnya di slide keempat, itu ada aspek-aspek dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pengikut, ya, harus ada pengikut atau followers. Terus yang kedua ada pembagian kekuasaan, distribution of power, antara pemimpin dan pengikut. Tadi sudah sempat saya jelaskan singkat, ya. Bagaimana pembagian kekuasaan ini, otomatis seorang pemimpin mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan lebih luas daripada para pengikutnya. Terus penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi, power to influence, serta nilai yang dibangun, leadership value. Oke, selanjutnya kita lihat ke slide 5, yaitu pendekatan sifat pada kepemimpinan. Mana di sini ada dua, pemimpin dan bukan pemimpin, serta pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Nah, di sini kita akan bahas di slide ke-6. Oke, kita lanjut ke slide 6, ya. Nah, disinilah kita bisa melihat perbedaan pemimpin dan bukan pemimpin. Di sini Ananda bisa lihat, di sebelah kiri itu ada pemimpin, di sebelah kanan ada bukan pemimpin. Pemimpin itu selalu mampu memberikan inspirasi, sementara bukan pemimpin, dia selalu memaksakan para pengikutnya. Yang kedua, pemimpin itu mampu menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan kemampuannya para anggotanya dan pengikutnya. Sementara kalau bukan pemimpin, dia menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mengorbankan para pengikutnya. Artinya di sini jarang seperti pemimpin, ya, di mana pemimpin ini dia dalam menyelesaikan pekerjaannya itu selalu membawa atau mengembangkan kemampuan dari pengikutnya atau anggotanya, sedangkan bukan pemimpin jarang. Bahkan dia selalu banyak mengorbankan, bahkan lepas tanggung jawab, ya. Berikutnya, seorang pemimpin menunjukkan kepada pengikutnya bagaimana cara melaksanakan pekerjaan yang baik dan benar. Nah, selalu jadi panutan, ya. Jadi ibaratnya jadi leaders, jadi leaders ini ibaratnya jadi panutan, ya, sebagai contoh. Beda dengan bukan pemimpin, di mana seorang bukan pemimpin ini selalu menanamkan rasa takut yang berlebihan kepada pengikutnya, bahkan ancaman dan paksaan, sehingga menciptakan, ya, seperti organisasi yang tidak nyaman dan tidak baik. Berikutnya, pemimpin selalu menerima tanggung jawab, ya, apapun pekerjaan dari anggotanya, pengikutnya, seorang pemimpin ini selalu bertanggung jawab. Beda dengan bukan pemimpin, di mana dia selalu menghindari tanggung jawab, bahkan lepas tangan istilahnya. Berikutnya, pemimpin ini selalu memperbaiki kegagalan dalam rangka mencari tujuan. Berbeda dengan bukan pemimpin, dia hanya mencapai tujuan saja. Dia tidak melihat apakah langkah selanjutnya untuk kedepannya, ya, atau bagaimana target kedepannya itu lebih baik daripada yang sekarang. Itu dia. Di slide 7 kita bisa lihat di sini ada contoh sifat pada kepemimpinan efektif. Di mana di sini ada sifat-sifat kepemimpinan menurut Edwin dan Kate Davis. Ini bisa Ananda baca, ya. Apa saja sifat-sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Edwin, serta sifat-sifat kepemimpinan menurut Kate Davis ini apa saja yang harus dimiliki, ya. Di sini menurut Edwin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan menurut Kate Davis itu ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kita lanjut ke slide 8, ya. Perbedaan manajemen, manager, dan kepemimpinan atau leadership. Di sini ada istilah not all leaders or managers. No, not all managers leaders. Di sini maksudnya tidak semua pemimpin, ya, adalah manajer. Dan tidak semua manajer adalah pemimpin. Jadi tidak semuanya pemimpin itu adalah manajer, dan begitu pula tidak semua manajer itu adalah seorang pemimpin. Di sini kita bisa lihat perbedaan manajer dan leaders. Saya mencoba menjelaskan dua aja, ya. Do things right, itu seorang manajer. Sementara seorang leader atau pemimpin, do the right thing. Artinya apa? Seorang manajer ini hanya melakukan,
hanya melakukan yang sudah ada. Sedangkan leader itu adalah lakukan hal yang belum ada atau melakukan hal yang benar. Sedangkan manajer ini melakukan yang sudah benar, berarti yang sudah ada, berarti itu yang dilakukan oleh manajer. Kalau leader dia lakukan, berarti dia awalnya dia yang melakukan. Itu dia perbedaan antara manajer dengan leader. Yang kedua, status quo. Antara leaders change. Status quo ini adalah bahasa Latin, di mana artinya itu atau bahasa sederhananya atau bahasa awamnya itu bermakna suatu kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan atau saat sekarang ini. Di mana kosakata ini seringkali bermakna negatif ya, status quo ini, karena berlawanan dengan makna perubahan, change. Nah, ini dia. Atau singkatnya anti perubahan. Kultur atau habit kerja yang sudah ada dan telah berjalan cukup lama. Jadi status quo ini hanya menjalankan kultur atau habitat yang sudah ada, karena dia bermakna lebih melakukan kondisi yang ada pada saat ini. Dia mencari jalan aman, tidak melakukan perubahan, berbeda dengan leaders change, melakukan perubahan. Nah, itulah dia perbedaan antara manajer dan leaders, ya. Nah, selanjutnya di slide 9 ini ada kegiatan manajemen dan kepemimpinan atau leaders. Sini ada kegiatannya, ada 1, 2, 3, dan 4. Mungkin bisa Ananda baca, Ananda pahami ya. Misalnya yang pertama ini misalnya adalah penyusunan rencana. Itu seorang manajemen atau manajemen hanya berdasarkan perencanaan dan penganggaran. Penentuan rencana spesifik dari kegiatan untuk capaian tujuan serta mengalokasikan segala sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan leader atau kepemimpinan itu penentuan arah kegiatan, dia yang menentukan, ya, bukan berdasarkan perencanaan yang sudah ada, tapi dia menentukan dan menyusun visi atau tujuan jangka panjang yang akan diraih oleh organisasi serta strategi perubahan yang harus dilakukan. Itu dia perbedaan antara manajemen dengan kepemimpinan dari segi kegiatan. Nah, untuk slide berikutnya yaitu slide ke-10 yaitu pendekatan perilaku pada kepemimpinan. Para peneliti memusatkan pada dua aspek tingkah laku kepemimpinan. Yang pertama ada dari segi fungsi kepemimpinan, leadership function. Ya. Sini Ananda bisa lihat aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Yang kedua, gaya kepemimpinan, yaitu leadership style, yaitu berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerjanya atau anggotanya. Oke, slide ke-11 yaitu fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, fungsi pemecah masalah. Itulah fungsi dari kepemimpinan, di mana fungsi ini berhubungan dengan tugas atau pekerjaan yang memberikan jalan keluar, pendapat dan informasi terhadap masalah yang dihadapi oleh kelompoknya. Yang berikutnya ada fungsi sosial, yaitu fungsi ini berhubungan dengan kehidupan kelompok, yaitu mampu memberi dorongan pada anggota atau bawahannya untuk mencapai tujuan dan menciptakan suasana kerja harmonis bagi kelompoknya. Contohnya di sini yaitu seorang manajer dia harus peka terhadap kehidupan para anggotanya, ya, atau seorang leadership, dia harus mampu melihat, ya, mampu melihat dan peka terhadap anggotanya, terhadap bawahannya, ya, sehingga menciptakan suasana kerja yang baik dan kondusif. Tidak ada istilahnya, tidak ada jurang atau kesenjangan gitu. Berikutnya di sini kita mencoba gaya kepemimpinan, membahas gaya kepemimpinan menurut Stoner, ya. Di mana menurut Stoner ini gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Yang pertama itu ada task oriented style, yaitu seorang manajer akan mengarahkan dan mengawasi bawahan secara ketat agar mereka bekerja sesuai dengan harapannya. Manajer dengan gaya ini lebih mengutamakan keberhasilan pekerjaan daripada pengembangan kemampuan bawahannya. Jadi intinya ini agak sedikit negatif ya, karena manajer di sini lebih mementingkan hasil ya daripada kemampuan karyawannya.
Berikutnya ada gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pekerja, employee oriented style, di mana manajer dengan gaya ini mendorong dan mampu memotivasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Di sini hubungan pimpinan dan bawahan terasa sangat akrab ya, sangat dekat, saling percaya dan saling menghargai. Nah, ini yang bersifat positif ya ke depannya ya. Oke, berikutnya gaya kepemimpinan menurut Cons sama Donil sama Whiteridge. Di sini ada 3. Yang pertama ada pemimpin otokratik, pemimpin yang cenderung untuk mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi dan penghargaan untuk mengatur bawahannya. Nah, ciri-ciri dari pemimpin otokratik ini saya sebutkan aja atau beberapa ciri-ciri yang saya jelaskan aja ya. Di sini yang pertama itu pemimpin otokratis ini memiliki pengetahuan yang luas ya. Kenapa saya sebut begitu? Karena seorang pemimpin otokratis adalah satu-satunya kekuatan pendorong di belakang proyek atau organisasi. Pada umumnya, seorang pemimpin otokratis ini memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada rekan-rekannya di bidang yang sama atau bawahannya, sehingga dapat memimpin dalam posisi terdepan secara sendirian dan membuat keputusan yang benar. Nah, itulah dia salah satu ciri dari pemimpin otokratik ya. Contoh dari pemimpin otokratik ini ada banyak ya sebenarnya. Di antara satunya yang paling nyata adalah pada saat ini itu pebisnis handal, yaitu pemilik Apple ya, merek fenomenal yaitu Steve Jobs. Itu contoh dari pemimpin otokratis. Berikutnya ada pemimpin demokratik. Pemimpin yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi dan mengandalkan kekuatan, keahlian dan referensi untuk mengatur bawahannya. Artinya apa? Demokratik ini pemimpin yang memiliki karakter jujur dia. Cerdas, berani, kreatif, kompeten, dan adil. Karena karakter inilah yang menjadikan pengikutnya memiliki kepercayaan. Terus memiliki rasa hormat, serta kesediaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi ibaratnya pemimpin demokratis ini adalah terbuka, selalu mengajak bawahannya untuk mengajak bawahannya untuk sama-sama mencari solusi, terus mencari jalan keluar atau ide-ide yang baru. Nah, contohnya seperti B.J. Habibie itu salah satu pemimpin demokratis, banyak lagi ya. John F. Kennedy mungkin dari luar, terus dari India juga ada Muhammad Gandhi, Nelson Mandela dari Afrika, pemimpin kita atau presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemimpin free reign, yaitu pemimpin yang hanya menggunakan sedikit kekuasaan dan memberi banyak kebebasan kepada bawahan untuk melakukan kegiatan. Pemimpin di sini berfungsi hanya sebagai fasilitator. Maksudnya di sini adalah free reign ini adalah bebas terkendali. Bebas terkendali ini pada umumnya memposisikan diri sebagai konsultan saja bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Semua keputusan diberikan kepada bawahan. Ya. Dengan gaya ini, seorang pemimpin lebih menekankan pada unsur keyakinan. Dia yakin dengan anggotanya, dengan bawahannya, bahwa kelompok pekerjaan telah dapat dipercaya karena seringnya menyampaikan pendapat dan gagasannya, telah mengetahui apa yang harus dikerjakan, dan mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Itulah dari pemimpin free reign. Oke, kita lanjut ke slide 14. Nah, ini ada studi Ohio State University. Ini universitas yang ada di Amerika ya, di Ohio. Di mana studi ini menyimpulkan ada 2 kategori perilaku pemimpin. Yang pertama ada consideration, yang terakhir ada initiating struktur,
Yaitu yang pertama di mana pemimpin peduli dan mendukung bawahannya. Pemimpin gaya ini cenderung memiliki hubungan saling percaya dengan bawahan dan mereka saling menghormati untuk ide dan perasaan karyawannya. Yang kedua, untuk inisiasi diartikan sebagai tingkat di mana pemimpin membuat struktur pekerjaannya sendiri dan pekerjaan bawahannya. Pemimpin gaya ini cenderung mengarahkan pekerjaan kelompok melalui kegiatan perencanaan, pemberian tugas, penjadwalan, dan penetapan deadline. Jadi di antara kedua ini yang mempunyai nilai plus adalah consideration, di mana pemimpin ini peduli dan mendukung bawahannya, beda dengan initiating struktur. Oke, kita lanjut ke slide ke-15 ya. Nah, sini ada juga studi yang ada di University of Michigan, juga ada di Amerika Serikat, di mana studi ini menyimpulkan para manajer itu dibedakan berdasarkan dua dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama, relationship, yaitu perilaku yang bersikap bersahabat, relationship ya, sudah jelas, dengan bawahannya. Bahkan pemimpinnya atau manajernya ini mengakui prestasi dan memperhatikan kesejahteraan bawahan atau anggotanya. Jadi dia tidak malu ya, dia berlaku fair, ya, bersikap adil istilahnya gitu. Kalau anggotanya memiliki prestasi, dia akui bahwa anggotanya memiliki prestasi. Berikutnya ada task oriented, yaitu diartikan sebagai perilaku manajer yang menetapkan standar kerja tinggi, menentukan metode yang harus dilakukan, dan mengawasi secara ketat dari apa yang telah dibuat atau secara ketat pegawainya. Ya, di antara dua ini memiliki nilai positif adalah relationship oriented. Oke, untuk slide ke-16 ini adalah managerial grade. Apa itu managerial grade? Managerial grade ini salah satu teori untuk menentukan gaya kepemimpinan seseorang, di mana teori ini berfokus pada dua aspek penilaian, yaitu tingkat produktivitas dan motivasi tim. Nih, dikembangkan oleh Robert dan Jens, mendorong manajer untuk memiliki dua kualitas yang sudah saya sebutkan barusan. Untuk memiliki dua kualitas kepemimpinan sekaligus, yaitu orientasi pada tugas dan orientasi pada hubungan orang. Ya. Nah, di slide ke-17 dan 18 ini gambarannya dari managerial grade, yaitu sebuah teori dalam menentukan gaya kepemimpinan seseorang. Dan di nomor 18 ini, slide ke-18 ini adalah penjelasannya. Bisa Ananda baca, bisa Ananda pahami. Saya berikan contoh satunya ini ya. 1.1, perhatian rendah terhadap karyawan dan produksi. Kita lihat. Ini ya. 1 mendatar, 1 tegak lurus, 1 ketemu 1. Ini dia nih. Bisa kita lihat improvised management. Artinya apa? Perhatian rendah terhadap karyawan dan segi produksinya. Ini, sangat rendah. Di sini dia. Dan selanjutnya, ya, bisa Ananda baca dan Ananda pahami. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, nanti boleh kita sharing atau share di grup WhatsApp. Oke, slide ke-19. Di sini ada teori kepemimpinan kontemporer. Ada kepemimpinan transaksional dan transformasional. Terus kepemimpinan psikoanalisis, kepemimpinan romantis, dan kepemimpinan Indonesia. Nah, di sini kepemimpinan, di slide ini ya, 20. Kepemimpinan transaksional dan transformasional. Di mana teori ini dikembangkan oleh Bernard. Nah, di mana pemimpin transaksional ini menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan atau organisasi dan membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut. Sementara pemimpin transformasional yang disebut juga dengan pemimpin karismatik, itu melalui visi dan energi pribadi memberikan inspirasi para pengikutnya dan mempunyai dampak besar pada organisasinya.
Ya. Selanjutnya kepemimpinan psikoanalisis, yaitu teori dari Seligman. Ini menjelaskan bahwa seseorang berperilaku karena ingin memenuhi kebutuhan bawah sadarnya. Menurutnya perilaku manusia sangat kompleks sehingga penampilan dari luar tidak dapat menjadi pegangan. Maka perlu dianalisa kembali teori-teori alam tentang manusia yang paling dasar untuk memahaminya. Dan ia mengatakan bahwa tingkah laku dibentuk oleh usaha bawah sadar untuk memuaskan kebutuhan dan dorongan yang belum dipenuhi. Tingkah laku manusia dapat dilacak berasal dari pengalaman masa anak-anaknya yang sulit untuk diingat. Nah, berikutnya ada kepemimpinan romantis. Ya, teori ini memandang bahwa pemimpin itu ada dan diperlukan untuk membantu mencapai kebutuhannya. Jika bawahan sudah tidak mempercayai kepemimpinannya, maka efektivitas kepemimpinannya pun hilang. Tidak perlu tindakan pimpinan tersebut. Nah, berarti ini intinya adalah kepercayaan, saling mempercayai. Jika seorang pemimpin sudah tidak dapat dipercaya, maka otomatis sudah bisa kita lihat bawahan atau anggotanya sudah tidak bisa mengikuti atau mau mengikuti arahan dari pimpinannya. Otomatis organisasinya berjalan mundur dan target yang ingin dicapai pasti tidak terrealisasi. Jika bawahan sudah dapat mengorganisasikan sendiri, maka pemimpin tidak diperlukan lagi. Teori ini mencoba menyeimbangkan antara sisi atasan dengan sisi bawahan sehingga porsi keduanya menjadi seimbang. Oke, berikutnya kita lihat di sini kepemimpinan Indonesia. Teori ini bersumber pada falsafah Pancasila, di mana memiliki nilai-nilai positif dari modernisme. Yang kedua, yaitu intisari dari warisan pusaka, berupa nilai-nilai, norma-norma kepemimpinan yang ditulis oleh para nenek moyang kita, para raja terdahulu, pujangga keraton, pendeta, ulama, dan pejuang bangsa yang masih relevan. Yang terakhir ada refleksi dari kontemplasi mengenai hakikat hidup dan tujuan hidup bangsa pada era pembangunan dan zaman modern. Sekaligus juga refleksi mengenai pribadi selaku manusia utuh yang mandiri dan bertanggung jawab dengan misi hidupnya masing-masing. Nah, yang terakhir, kepemimpinan Indonesia ini memiliki azas, ya, di mana yang paling menonjol ini ada 3, ya. 3 ini adalah kata-kata motivasi, di mana ini dikemukakan atau disampaikan oleh Ki Hajar Dewan Toro. Yang pertama ada ing ngarsa sung tulada, untuk memimpin, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruhnya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, untuk motivasi, di mana memiliki arti atau makna seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir yang sering kita dengar, ya, untuk dunia pendidikan khususnya Tut Uri Handayani sebagai inspirasi, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, ya. Dari semboyan Tut Uri Handayani ini kemudian terciptalah semangat pendidikan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari ketiga yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro ini banyak dipakai atau menjadi azas kepemimpinan di Indonesia pada umumnya. Nah, inilah dia sumber-sumber atau referensi bahan pustaka yang kita pakai pada pembahasan materi pada kesempatan hari ini, ya, yaitu pada perkuliahan kita, yaitu kepemimpinan, di mana ada Stoner, Ernie, Sri, Williams, Duff, dan Kartono. Ini bisa Anda sekalian cek nantinya, ya, pada babnya ini ada langsung Stoner pada bab 17, Ernie pada bab 12, dan lain-lain. Nah, mungkin sampai di sini ya pembahasan materi kita pada pertemuan kita kali ini. Demikian pembahasan kita, ya, untuk pada kesempatan kali ini. Dan jika ada slide atau bagian
materi yang tidak dipahami atau kurang paham bagi Ananda semuanya, itu silakan Ananda bertanya dan share di grup WhatsApp yang sudah ada, grup WhatsApp kelas kita, ya. Jika Ananda mungkin ada yang kurang paham di slide keberapa, itu boleh ditanyakan kepada saya di grup WhatsApp, ya. Terima kasih. Dan akhir kata, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.